Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Muhammad Syamsir, atau biasa dipanggil dengan Anci. Teman-teman semua, hari ini kita akan sharing terkait dengan cita-cita. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan kita pernah ditanya waktu kita sekolah di SD, di SMP, di SMA, apa cita-cita kita. Bahkan kita sering kali mendorong anak-anak kita agar dia memiliki cita-cita, karena cita-cita itu sangat penting, adalah sebuah harapan, sebuah pondasi, sebuah visi untuk merancang masa depan. Nah, teman-teman semua, terkait dengan cita-cita ini, Bung Karno pernah berkata, tentukanlah cita-citamu setinggi langit, karena kalaupun engkau jatuh, pasti engkau akan jatuh di atas awan atau di antara awan-awan. Begitu pentingnya sebuah cita-cita. Ada sebuah kisah yang menarik, di mana di sebuah desa ada sebuah sekolah dasar yang sangat-sangat sudah tua, sudah kuno, bahkan sudah mau hampir rubuh. Dikisahkan sekolah dasar ini hanya memiliki 10 orang murid. Sampai suatu ketika tibalah pelajaran bahasa. Ya, kalau kita di Indonesia, ya siswa ini, murid ini, ya kurang lebih kelas 5 lah, kelas 5, kelas 6. Maka sang wali kelas memberikan pelajaran bahasa. Kemudian karena bahasa, saya ingat sekali, kalau pelajaran bahasa biasanya kita kalau bukan disuruh bercerita, biasa kita disuruh mengarang. Nah, ternyata sang guru ini memberikan pelajaran tentang mengarang. Setelah guru memberikan poin-poin penting ya tentang bagaimana membuat karangan yang baik, maka sang guru memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya. Wahai anak-anak, karena saya telah memberikan kiat-kiat dan cara-cara memiliki karangan atau cerita yang baik, maka sebagai pekerjaan rumah, Anda harus membuat karangan dengan judul Cita-Citaku. Maka seluruh murid antusias dan pulang ke rumahnya untuk membuat karangan tersebut, dan sang guru berpesan bahwa minggu depan kita akan periksa karangannya. Singkat cerita, waktu berjalan sampai tibalah minggu atau pekan berikutnya dengan pelajaran yang sama, yaitu bahasa. Apa yang terjadi? Sang guru masuk dan berkata, bagaimana anak-anak? Apakah karangannya dan pekerjaan rumahnya sudah selesai tentang karangan cita-cita? Maka semua murid bersorak, sudah Bu Guru. Oke, kalau sudah, maka hari ini Ibu Guru akan periksa dengan cara kalian harus membacakan karangannya di depan kelas, di depan teman-teman. Maka dipanggillah satu persatu dari 10 murid itu, dipanggil satu-satu naik. Yang pertama dia naik membaca karangannya, cita-citaku, kelak aku besar, aku akan bercita-cita menjadi seorang tentara, karena tentara itu gagah perkasa dan dia pandai berperang, melindungi orang banyak dan melindungi negara. Sampai selesai, Pak Dui, sang guru berkata, bagus, karanganmu bagus, silahkan dikumpul. Dipanggil naik anak kedua, dia baca karangannya, cita-citaku,
Kalau saya besar nanti saya akan menjadi seorang dokter, karena dokter memiliki keahlian yang khusus menolong banyak orang dan menyembuhkan orang lain, membantu orang lain. Sampai selesai akhirnya ya diterima karangan tersebut dan sang guru berkata, bagus. Singkat cerita, seluruh murid telah berhasil membacakan cita-citanya, membacakan karangannya, dan seluruhnya sudah diterima, dikumpul di meja guru. Namun ada satu siswa atau satu murid yang paling kecil di antara mereka, dengan pakaian yang paling lusuh di antara mereka, pakaiannya compang-camping, kemudian dia tidak pakai sepatu, ya, tanpa alas kaki, dan dipanggil oleh sang guru. Ya, hai kamu, giliran kamu, si kecil, ya, murid, engkau yang paling miskin, silahkan maju ke depan. Murid ini ternyata selama menempuh pendidikan, ia senantiasa mendapatkan ejekan, membuli, bukan hanya dari teman-temannya, melainkan gurunya sendiri membuli dia. Sehingga coba bacakan karanganmu dan baca apa cita-citamu. Maka sang anak kecil ini dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, tanpa alas kaki, dia dengan lantang, dengan suara yang lantang dia membaca, cita-citaku, kelak nanti ketika aku besar, ketika aku berumur 25 tahun, maka saya akan membangun rumah yang sangat besar di bukit seberang sana dengan pemandangan yang sangat indah. Rumah itu di depannya penuh dengan bunga-bunga yang cantik. Di sekeliling rumah banyak pohon-pohon dan buah-buahan yang sangat banyak, sehingga semua orang yang akan datang akan memetik dengan sendirinya. Di belakang rumah saya nanti akan ada kolam renang yang bisa dipakai untuk berenang, dan seluruh orang-orang yang datang. Sentak suara menjadi riuh di dalam kelas. Semua teman-temannya terbahak-bahak. Wah, mimpi ya di siang bolong. Mana mungkin kamu punya cita-cita seperti itu? Sementara kamu ini orang yang paling miskin. Kamu ini orang yang tidak memiliki apa-apa. Lalu kamu punya cita-cita seperti ini. Ngerti diri dong, gitu. Akhirnya karena suasana kelas menjadi riuh, menjadi ribut, sehingga sang guru berkata, wah betul, itu bukan namanya cita-cita, itu hayalan. Maka tugasmu hari ini, pekerjaan rumahmu hari ini saya tidak terima, karena ini bukan cita-cita, ini adalah hayalan. Apa tanggapan anak kecil tersebut? Dia dengan lantang dan bersuara, tidak ibu guru, ini adalah cita-citaku. Wah, tidak. Pokoknya kamu harus rubah karanganmu dan kamu harus rubah cita-citamu. Jika kamu mau lulus, maka rubah. Minggu depan kau bawa karangan yang baru, kemudian kau bacakan kembali. Singkat cerita, pulanglah murid ini, dan sampai pada akhirnya pekan berikutnya ditagilah sang anak kecil ini oleh gurunya. Bagaimana, wahai si kecil, sudah selesai karanganmu? Sudah selesai engkau rubah cita-citamu? Sang anak berkata, sudah bu guru, silakan naik ke depan baca kembali. Kemudian anak ini naik dan membaca, cita-citaku, ketika aku besar nanti, di mana usia 25 tahun sampai 30 tahun, aku akan membangun istana di negeri sana, di desa seberang sana, yang di atas bukit sana, dengan megah, yang mana di depannya
penuh dengan bunga-bunga, taman-taman yang indah. Di sekelilingnya banyak kebun buah, dan di belakang ada kolam renang yang sangat indah dan sangat-sangat segar, sehingga semua orang jikalau datang, ia akan takjub dan akan senang masuk ke daerah tersebut. Akhirnya sang guru menganggap anak ini adalah anak yang pembangkang, tidak mau merubah karangan dan cita-citanya. Akhirnya dia diberikan nilai merah sehingga dia tidak berhasil lulus dari sekolah dasar tersebut. Singkat cerita, teman-teman semua, Bapak Ibu, 20 tahun kemudian, sang guru yang tetap menjadi seorang guru di sekolah itu, dan sekolah itu telah mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga sekolah itu sudah berubah, sudah dibangun ulang cantik, sehingga makin banyak murid-murid yang sekolah di sekolah dasar tersebut. Sementara anak kecil ini dia tumbuh besar dengan keyakinan yang penuh, dengan istiqomah memegang teguh daripada apa yang dia impikan, apa yang dia pun cita-citakan. Singkat cerita, tibalah pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam atau biasa kita kenal IPA ya. Maka sang guru akan melakukan pendidikan di luar sekolah, outdoor. Dia akan membawa murid-muridnya di seberang desa yang terkenal. Dia mendengar dan dia kenal bahwa ada kebun wisata di desa seberang sana, di atas bukit sana, yang sangat indah dan sangat ramai. Hingga pada waktunya dia bawa murid-muridnya ke kebun tersebut, wisata kebun tersebut. Begitu dia masuk ke dalam wilayah atau lokasi wisata kebun itu, begitu dia berjalan ke dalam bersama dengan murid-muridnya, murid-murid itu pada gembira semua, berlarian dan takjub di bawah pohon-pohon yang rindang dengan taman-taman dan serta bunga-bunga yang indah. Yang anehnya, di sekitar taman-taman itu banyak sekali buah-buahan yang sudah siap petik, sudah siap disantap dan dimakan. Maka anak-anak ini karena setiap yang masuk bebas memetik sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus membungkus pulang. Singkat cerita, anak-anak dengan asyik bermain sambil dia belajar mengumpulkan tugas-tugas yang telah diarahkan oleh sang guru, mencatat nama-nama tumbuhan yang ia dapatkan. Maka tibalah waktunya dia harus pindah dari situ dan berjalan ke belakang. Begitu berjalan ke belakang meninggalkan kebun-kebun tersebut, maka dia takjub menghadap ke atas dan berkata, luar biasa, luar biasa. Baru kali ini aku melihat istana yang sungguh sangat megah dengan arsitek yang sangat-sangat indah. Luar biasa. Pasti yang membuat ini, pasti yang merancang ini bukanlah orang yang biasa-biasa. Apa yang terjadi ketika sang guru sedang memuji dan takjub melihat bangunan yang ada di depan rumahnya? Maka sontak ada suara perlahan dari belakang, kemudian ditepuk dia punya bahu dan berkata, betul, bangunan ini luar biasa, istana ini luar biasa, dan ini hanyalah dirancang dan hanya dibuat oleh seorang murid yang tidak mau merubah karangannya, yang tidak mau merubah cita-citanya. Di mana 25 tahun yang lalu anak tersebut tidak lulus di sekolah dasar karena dia membangkang terhadap gurunya dan tidak mau merubah daripada cita-citanya. Apa yang terjadi? Mendengar penjelasan dari seorang anak muda yang memegang bahunya tersebut,
Maka apa yang terjadi? Sang guru merasa dan mengingat bahwa sepertinya apa yang disampaikan anak muda ini itu mengingatkan dia 25 tahun yang silam. Sehingga sang guru balik kanan dan memandangnya, karena dia sudah berubah menjadi pemuda yang sangat tampan, menjadi pemuda yang gagah. Akhirnya dia sudah tidak mengenal lagi muridnya yang 25 tahun lalu. Maka berkatalah pemuda ini, wahai guruku, akulah muridmu yang pada waktu itu tidak mau merubah cita-citanya. Dan saksikanlah, inilah cita-citaku yang 25 tahun yang lalu saya tidak pernah merubahnya. Maka sang anak muda ini, dia bawa gurunya masuk ke istana sambil dia menyiapkan minuman dan dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Singkat cerita, ketika sang guru keluar dari istana sambil melanjutkan pelajaran bimbingannya terhadap anak-anaknya, sang anak muda ini mengeluarkan sedikit amplop yang berisi uang, dia masukkan ke dalam saku sang guru. Maka sang guru itu menangis dan menyesali apa yang telah ia lakukan terhadap muridnya 25 tahun yang lalu. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dari cerita ini menggambarkan bahwa pentingnya kita memiliki cita-cita. Pentingnya kita istiqomah konsisten terhadap impian yang kita miliki. Karena impian akan membuat seseorang untuk memiliki harapan. Dan impian inilah yang akan mendorong seseorang untuk memiliki misi, visi, sekaligus memiliki mindset dan sikap untuk menggapai cita-citanya. Karenanya jangan takut bercita-cita. Karena Al-Quran, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah menghendaki, jika ia menghendaki, memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan, memberikan kekayaan, memberikan kesuksesan kepada orang yang ia kehendaki. Dan Allah begitu mudah mengambil kerajaan, kekuasaan, kekayaan, kesuksesan dari orang yang ia kehendaki. Maka kalau kita hari ini tidak memiliki apa-apa, maka jangan pernah berputus asa. Teruslah berpegang teguh atas apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, dan senantiasa hakul yakin bahwa Allah mendukung cita-cita kita. Sepanjang kita berusaha menempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Tuhan, maka cita-cita itu akan mudah kita capai. Dan jangan pernah kita melakukan sebuah kesombongan, apalagi mengejek, membuli orang lain. Karena kehidupan itu dipergulirkan dan rezeki itu pun telah dijamin oleh Allah. Semuanya akan dipergulirkan. Jangan kamu mau merubah anak gembel untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang berhasil. Sangat mudah bagi Allah. Allah mampu dan Allah sangat mudah baginya untuk membolak-balikkan dari siang ke malam, dari malam ke siang. Maka itulah gambaran perubahan siang dan malam. Itulah gambaran perubahan kehidupan dalam hidup kita ini, bahwa segala sesuatunya akan berubah. Tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, hanya untuk berusaha, bercita-cita, dan punya harapan. Dan harapan yang sesungguhnya bagi kita adalah bukan hanya di dunia, tetapi harapan itu kita tetap memiliki cita-cita yang luar biasa, yaitu menggapai ridha Allah, di mana di akhirat nanti semua orang bercita-cita ingin berjumpa dengan Allah, menatap wajah Allah, sekaligus mendapatkan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.